Halo semua, selamat datang kembali di channelku ini. Sebelumnya aku ingin berterima kasih dulu bagi teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap dengan adanya channel ini bisa membantu kita semua untuk lebih sadar akan pentingnya financial literacy. Pada hari ini kita akan membahas mengenai apa sih? Pada hari ini kita akan membahas mengenai passive income. Apa yang dimaksud dengan passive income? Passive income itu simpelnya adalah pendapatan yang kita dapatkan tanpa kita harus bekerja secara aktif ya teman-teman. Tapi untuk membentuk passive income itu benar-benar nggak mudah ya teman-teman. Karena di awalnya kita pasti perlu mengerahkan entah itu effort kita atau uang kita. Mungkin kita harus mengerahkan effort lebih besar sampai kita punya suatu sistem yang bisa menghasilkan kita uang teman-teman. Aku pribadi udah membangun passive incomeku selama beberapa tahun dari semenjak aku bekerja sambil kuliah dulu. Sebelumnya aku ingin memulai dengan quotes dari seorang investor tersukses dunia yaitu Warren Buffett. Warren Buffett pernah berkata bahwa if you don't find a way to make money while you're sleeping, you'll work until you die. Artinya adalah, kalau kita tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat kita tidur, kita bakal bekerja selamanya, teman-teman. Itulah kenapa kita perlu membuat yang namanya passive income ini. Jadi selagi kita tidur, selagi kita nggak bekerja pun, kita bisa menghasilkan uang untuk kita, teman-teman. Sebenarnya apa sih tujuan kita untuk memiliki passive income, teman-teman? Jadi manfaat untuk memiliki passive income ini sebenarnya banyak, teman-teman. Beberapa diantaranya adalah, kalau kita misalnya memiliki passive income, jadi kita sama aja udah mempersiapkan diri kita di masa tua nanti, teman-teman. Karena kan kita nggak mungkin dong kita bekerja sampai tua, dan kita nggak mungkin juga di masa tua kita bisa seproduktif seperti di saat kita muda, teman-teman. Pastinya secara energi atau secara tenaga, secara ketajaman mungkin kita udah nggak seperti kita di masa muda ya teman-teman. Masa muda adalah masa-masa dimana kita bisa produktif banget, teman-teman. Yang kedua, dengan kita memiliki passive income, kita pasti lebih memiliki keleluasaan, teman-teman, karena kita punya cash flow tambahan. Sehingga karena kita punya uang lebih ini bisa digunakan untuk mencapai tujuan keuangan kita. Entah itu kita pengen beli rumah, atau kita pengen beli kendaraan bermotor, atau mobil, atau mungkin kita pengen jalan-jalan ke luar negeri, atau misalnya teman-teman mau naikin haji kedua orang tua teman-teman. Dengan ada passive income, otomatis kita pasti punya penghasilan yang lebih besar dan kita punya cash flow yang lebih besar, teman-teman. Jadi kita punya keleluasaan keuangannya, teman-teman. Berikutnya, fungsi dari passive income yang lainnya adalah dengan memiliki passive income, itu sama aja kita sedang membeli kebebasan, teman-teman. Suatu saat, teman-teman, di saat passive income kita udah besar banget, itu artinya kita udah nggak punya kewajiban untuk bekerja lagi, teman-teman. Jadi kita bekerja hanya atas kemauan kita bukan bekerja karena keharusan ya, teman-teman. Kalau udah sampai titik itu pastinya udah enak banget. Dengan memiliki kebebasan tersebut, kita juga bisa milih pekerjaan apa yang kita suka. Terus kita juga bisa keluar dari pekerjaan yang mungkin nggak cocok sama kita atau kita nggak suka. Dengan kita punya kebebasan tersebut, kita bebas memilih ya, teman-teman. Dan kita juga pasti dihadapkan pada peluang-peluang baru nantinya. Dan yang terakhir, dengan kita memiliki passive income, kita pastinya bisa mencapai financial freedom, teman-teman. Yaitu titik di mana aset kita udah menghasilkan uang lebih besar daripada pengeluaran kita, teman-teman. Dengan kita udah memiliki financial freedom, itu artinya secara keuangan kita udah bebas banget. Kita bisa menggunakan uang kita untuk melakukan hal apapun. Kita juga bisa membantu orang yang kesulitan atau membantu keluarga kita yang kesulitan, nopang sanak saudara kita. Itulah alasan-alasan mengapa kita perlu membangun sumber penghasilan pasif kita ya, teman-teman. Nah, di saat ini aku sudah memiliki passive income yang lebih besar daripada pengeluaranku. Tapi masih belum jauh lebih besar dari pengeluaranku, masih sedikit lebih besar dari pengeluaranku. Nah, bagaimana caranya supaya aku bisa membentuk passive income ini, teman-teman? Oh ya, bagi teman-teman yang baru mampir, teman-teman bisa cek video sebelum ini ya, teman-teman. Di sana ada aku membahas banyak banget mengenai personal finance, ada juga cara aku membeli komputer pertama aku dengan passive income. Jadi aku membeli komputerku tanpa menggunakan dana pokokku atau menggunakan hasil dari investasi. Cara yang aku gunakan ini bukan cara yang mudah ya, teman-teman. Ini cara yang butuh konsistensi yang cukup panjang dan aku udah lakukan juga bertahun-tahun. Jadi cara yang aku lakukan adalah di saat aku bekerja sambil kuliah dulu, aku selalu menginvestasikan sekitar 80% dari penghasilanku. Jadi setiap kali aku menerima penghasilan, aku berusaha untuk hidupnya super duper irit, teman-teman. Kemudian 80% uang aku sisihkan di awal untuk membeli berbagai macam instrumen investasi. Sambil aku membeli instrumen tersebut, aku mempelajari berbagai macam instrumen investasi ya, teman-teman. Kemudian di saat kita udah mengalami kenaikan penghasilan, kuncinya adalah kita jangan naikin pengeluaran kita, teman-teman. Semakin kita menginvestasikan uang kita, otomatis kita passive income makin gede, teman-teman. Jadi kalau ditotalin, total penghasilan kita bakal naik terus. Seiring kita mengalami kenaikan penghasilan, kita jangan ningkatin gaya hidup, teman-teman. Jadi pengeluaran kita stays di titik yang sama, kemudian pemasukan kita terus bertambah, dan
angka yang bisa kita sisihkan untuk kita investasikan itu semakin lama akan semakin besar ya teman-teman. Dengan kita rutin melakukan hal tersebut, dalam jangka panjang kita pasti bisa mencapai tujuan keuangan kita teman-teman, atau bahkan kita bisa mencapai yang namanya financial freedom ini. Sampai sini dulu aja pembahasan kita mengenai passive income kali ini. Mungkin nanti di video selanjutnya aku membahas tentang beberapa hal yang bisa dijadikan passive income ya teman-teman. Oh ya, kemudian aku juga ingin berterima kasih dengan adanya support dari teman-teman semua. TikTok kita udah mencapai angka 80.000 ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum follow, teman-teman bisa cek TikToknya ada di sebelah sini dan sebelah sini. Teman-teman bisa follow. Di sana aku juga update setiap hari ya teman-teman. Aku ingin berterima kasih banget sama teman-teman semua, karena mungkin bagi teman-teman angka ini bukan angka yang besar ya, tapi bagi aku ini sangat meaningful buat aku teman-teman. Karena dengan adanya jumlah subscriber ini bikin aku makin semangat lagi untuk memberikan konten ya teman-teman. Dulu aku ngerasa wah mustahil nih kalau bisa sampai angka segitu, tapi akhirnya karena aku upload terus, akhirnya aku bisa mencapai titik ini juga. Dan ini mungkin bukan angka yang besar, tapi bagi aku ini aku udah senang banget teman-teman. Terima kasih atas bantuan teman-teman semuanya. Sekian pembahasan dari kami, semoga konten-konten di channel kami bisa bermanfaat. Aku berharap dengan adanya channel ini bisa membantu kita semua untuk lebih sadar akan pentingnya financial literacy teman-teman. Kemudian teman-teman yang suka video ini, teman-teman bisa memberikan like. Bagi teman-teman yang merasa video ini nggak bermanfaat, bisa kasih dislike. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini berguna buat teman-teman dari kalian, bisa juga di-share video ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Bye.